disampaikan ya oleh panitia. Jadi menjadi pengajar inovatif sebagai kunci sukses dalam merdeka belajar. Nah, jadi apa aja yang bakal kita sama-sama simak di kesempatan kali ini. Jadi ada 3 poin utama ya Bapak Ibu. Kita coba review lagi mengenai kurikulum merdeka itu seperti apa gitu ya. Karena berdasarkan tema kan di situ temanya dikatakan bahwa inovatif ya gitu, inovatif dalam kurikulum merdeka gitu kan ya, sukses ya, inovatif dan kunci sukses dalam merdeka belajar gitu. Jadi merdeka belajar pastinya kurikulumnya kurikulum merdeka gitu kan ya. Nah, setelah kita review nanti kita coba lihat nih kira-kira peluangnya tuh di mana sih gitu ya. Peluang inovasi kita gitu sebagai guru-guru gitu di dalam pembelajaran kurikulum merdeka tuh di mana saja. Dan yang terakhir ini menjadi pengajar inovatif gitu ya. Jadi ada 3 poin yang mudah-mudahan waktunya cukup ya Bapak Ibu. Itu nanti saya juga sambil ngelihat waktu ya, khawatirnya kelewatan waktunya. Paling nanti kalaupun nggak begitu detail gitu ya penjelasannya, nanti kita perdalam di sesi tanya jawab ya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu Bapak Ibu mengenai review singkat kurikulum merdeka. Ya barangkali ada yang lupa begitu kan, atau barangkali ada yang belum tahu gitu. Sebetulnya apa sih tujuan kurikulum merdeka? Kalau saya tangkap gitu ya dari berbagai sumber, dari berbagai dokumen gitu kan, sebetulnya ada 3 poin utama yang menjadi tujuan dari kurikulum merdeka gitu kan. Nah, yang pertama, pendidik leluasa dalam merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Nah, kita coba tandain di sini Bapak Ibu, pendidik leluasa gitu ya. Jadi artinya Bapak Ibu di dalam kurikulum merdeka ini diharapkan punya keleluasaan yang lebih dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya gitu. Keleluasaan dalam apa? Tentunya keleluasaan dalam merumuskan rancangan pembelajaran ya, dan asesmennya. Jadi tentunya bukan sekedar kita membuat rancangan ya, kayak misalkan desain pembelajarannya seperti apa, model pembelajarannya gimana, metode pembelajarannya gimana, tapi juga sampai pada asesmennya. Jadi kalau istilah di produksi itu end to end gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang dari awal kita rancang sampai akhir ya, itu kita punya keleluasaan gitu dalam memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi kita gitu ya. Dan tentunya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Jadi kita harus lihat juga nih karakter dan kebutuhannya seperti apa. Karena pastinya setiap daerah gitu ya, itu punya karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Kita ambil dua tempat yang kita lihat karakteristiknya beda 180 derajat lah Bapak Ibu. Misal kita ngajar di daerah pesisir, daerah pantai. Pastinya karakteristik anak-anaknya atau karakteristik penduduknya akan berbeda dengan penduduk yang ada di daerah misalkan pegunungan. Nah, itu kan beda. Jadi dua tempat yang berbeda pastinya akan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Begitupun kalau kita lihat berbicara mengenai pendidikan, peserta didik pasti punya karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Nah, disitulah kurikulum merdeka memberikan keleluasaan bagi kita, bagi Bapak Ibu, untuk merumuskan sendiri rancangan pembelajaran dan asesmennya, end to end, dari awal sampai akhir, gitu ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menciptakan paradigma pembelajaran baru yang berfokus pada perkembangan peserta didik sesuai dengan kompetensi, kebutuhan, dan kondisi masing-masing. Nah, di sini ada istilah paradigma pembelajaran baru. Apa sih maksudnya paradigma pembelajaran baru? Karena kalau kita lihat Bapak Ibu di kurikulum-kurikulum sebelumnya, meskipun sebetulnya kita bisa katakan ya nggak ada yang secara tekstual bilang pusat belajar itu ada pada guru gitu. Pusat belajar itu ada pada guru. Cuman kalau kita lihat ke belakang itu selalu gitu terbentuk akhirnya si pembelajaran itu berpusat pada guru. Guru jadi satu-satunya sumber yang valid gitu, yang bisa dipercaya, sedangkan sumber-sumber lainnya ya bisa dibilang kurang dipercaya, misalkan kayak gitu ya. Jadi seolah-olah pembelajaran itu subjeknya adalah gurunya, bukan siswanya. Nah, jadi di dalam kurikulum merdeka kita coba balik gitu kan paradigmanya, bahwa yang aktif ataupun subjek belajarnya itu adalah siswanya gitu.
fokus pada perkembangan peserta didiknya gitu ya, sesuai dengan kompetensinya, kebutuhannya dan kondisi masing-masing. Lagi-lagi nih Bapak Ibu ya. Jadi ada kompetensi, kebutuhan dan kondisi masing-masing karena sekali lagi setiap wilayah, setiap tempat pasti berbeda gitu. Nah, makanya kan dulu banyak ya kritik terhadap ujian nasional. Kenapa ujian nasional ada gitu kan ya. Salah satu poinnya adalah ini satu Indonesia mau distandarisasi asesmennya ataupun evaluasi pembelajarannya. Padahal setiap daerah punya kondisi yang berbeda-beda kan kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu di kurikulum Merdeka ini kita udah tahu lah ujian nasional udah nggak ada lagi gitu kan ya. Eh, di, akan coba di apa ya istilahnya tuh diperdalam lagi bahwa memang setiap pembelajaran ataupun siswa itu punya karakteristik yang berbeda-beda, kompetensinya berbeda-beda, kebutuhan berbeda-beda. Ada kondisi yang berbeda-beda kayak gitu ya. Dan yang ketiga, membentuk karakteristik peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, siapa nih di antara Bapak Ibu yang sudah lupa apa aja profil pelajar Pancasila? Ini kayaknya udah kayak tes aja ya. Jadi ada profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu yang masih ingat boleh tuh coba ditulis apa aja profil pelajar Pancasila. Ayo, siapa yang masih ingat boleh di komen ya. Oke. Sip. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, mungkin ini kurang terlihat ya Bapak Ibu ya, tapi nanti kita coba elaborasi lebih dalam. Nah, kalau kita lihat kerangkanya Bapak Ibu, kurikulum Merdeka ini kita lihat dari atas sampai bawah ya. Yang paling atas itu tujuan pendidikan nasionalnya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, tadi mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang sudah nulis juga di komentar ya. Wah, ini banyak nih, gotong royong, betul ya. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Kemudian kritis, kreatif, berkebinekaan global banyak ya, Bapak Ibu. Jadi ini kalau kalau misalkan lupa, waduh nanti boleh buka-buka lagi dokumennya ya. Oke. Nah, tujuan pendidikan nasionalnya itu kan sebenarnya adalah profil pelajar Pancasila. Gimana caranya pelajar Indonesia itu memiliki profil sesuai dengan nilai-nilai Pancasila kan gitu, ya kan? Jadi kita udah punya nih profil pelajar Pancasila A B C D E gitu kan dan seterusnya. Nah, gimana caranya itu bisa terwujud? Nah, itu tujuan besarnya kan itu, ya. Nah, oleh karena itu perlu ada standar kompetensi lulusan yang terdiri dari tiga ini kan, ada standar isinya, standar prosesnya, standar penilaian pendidikannya. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu juga lupa, boleh dibuka-buka lagi dokumennya. Jadi standar isi itu berkaitan dengan apa aja materi memang yang dibutuhkan gitu kan ya, untuk menunjang standar kompetensi lulusan yang minimalnya tuh berapa sih atau sebanyak apa gitu kan isinya. Kemudian prosesnya, jadi dari awal sampai akhir gitu ya, proses pembelajarannya seperti apa. Kemudian sampai kepada penilaiannya gitu. Jadi ini juga tentunya harus di breakdown lagi dari profil ke standar kompetensi lulusannya harus seperti apa, minimalnya tuh kayak gimana gitu kan ya. Kemudian nanti di breakdown ke standar-standarnya dan sampai nanti kepada struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan prinsip pembelajaran beserta asesmennya. Nah, Bapak Ibu kalau kita lihat sebetulnya dari kerangka ini semuanya ya, struktur kurikulum termasuk juga yang paling bawah ya, struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan prinsip pembelajaran dan asesmen ini bisa dibilang eh, apa kerangkanya itu dibuat oleh pemerintah, oleh Kemdikbud lah ya dalam hal ini gitu. Tapi kalau kita ini kan kalau di breakdown lagi itu kan masih ada tujuan pembelajaran gitu ya. Masih ada ke bawah-bawahnya lagi kayak misalkan materi ajarnya apa dan seterusnya. Nanti kita lihat kerangka yang lebih 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 dalam lagi ya Bapak Ibu. Nah, semuanya ini merupakan apa kalau kita ambil semuanya dari capaian pembelajaran inilah, ini kan capaian pembelajaran ditetapkan pemerintah juga ya Bapak Ibu. Capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah inilah yang nantinya jadi pedoman dalam sekolah ataupun satuan pendidikan dalam mengembangkan ya kurikulum operasional gitu seperti itu ya. Termasuk juga nanti perangkat ajarnya apa gitu ya. Itu kayak termasuk juga proyek-proyeknya apa saja nanti yang akan diterapkan gitu. Itu semuanya dikembalikan kepada satuan pendidikan, guru gitu ya beserta perangkat-perangkatnya gitu. Jadi kalau kita lihat kerangka yang paling tinggi ini ditetapkan oleh pemerintah ya. Tapi yang di bawah-bawahnya itu kayak LO-nya atau tujuan pembelajarannya, kemudian materi ajarnya seperti apa itu nanti ditetapkan oleh
kita sendiri, oleh gurunya, oleh satuan pendidikannya, kayak gitu. Nah, ini mungkin nggak kurang terbaca Bapak Ibu, makanya saya pindahkan ke slide berikutnya. Nah, jadi kalau kita lihat ini kan tadi di sini ya, prinsip pembelajaran dan asesmen. Ketika kita bicara mengenai apa tadi di breakdown lagi ke hal yang paling operasional, maka sebetulnya satuan pendidikan itu punya keluasan untuk apa? Yang pertama, memilih atau memodifikasi perangkat ajar dan contoh kurikulum operasional yang sudah disediakan pemerintah. Nah, artinya Bapak Ibu, kan sekarang udah banyak tuh ya buku cetak yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, yang selalu jadi pertanyaan ini biasanya dari guru-guru nih, gitu. Apakah kita itu harus selalu mengacu pada buku pemerintah, gitu kan? Jawabannya tidak, tentu Bapak Ibu. Kembali lagi, kalau kita lihat tadi dari tujuan kurikulumnya, bahwa ada keluasaan Bapak Ibu ya untuk memodifikasi perangkat ajar, bahkan kurikulum operasionalnya gitu. Pemerintah udah menyajikan sampai CP kan ya, sampai capaian pembelajaran. Nah, Bapak Ibu dari CP itu kan bisa nge-breakdown sendiri tujuan pembelajarannya apa gitu. Kurikulum operasionalnya bisa Bapak Ibu apa istilahnya modifikasi juga gitu, sampai ke perangkat-perangkat ajarnya. Urutan babnya itu Bapak Ibu bisa bisa pilih sendiri atau bisa modifikasi sendiri. Jadi buku yang beredar saat ini di pemerintah juga pemerintah sebutnya ini model aja gitu istilahnya. Tidak digunakan sebagai 100% harus mengacu ke situ, itu enggak gitu. Cuman kan kadang-kadang ya Bapak Ibu, namanya kurikulum baru gitu. Masih banyak di antara kita kan yang bingung gitu. Aduh, ini materinya apa ya, urutannya gimana ya? Udah sekarang kita ngikut dulu. Oke. Kalau dari saya pribadi sebetulnya Bapak Ibu nggak masalah kalau misalkan di awal-awal gitu ya kita masih adaptasi dengan kurikulum Merdeka, ya udah kita ngikutin dulu deh dengan buku cetak yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi harapan harapan kita bersama ke depannya nanti Bapak Ibu tuh setelah menjalani mungkin 1 tahun gitu atau 1 semester, Bapak Ibu punya 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 konsen tertentu gitu, punya concern tertentu bahwa oh ternyata urutan seperti ini nggak cocok nih gitu dengan anak didik saya. Saya mau coba modifikasi, mungkin ada yang mau dihilangkan, ada yang mau diganti dengan materi lain. Yang penting kan sebetulnya tujuan pembelajarannya, capaian pembelajarannya pada akhir fase itu tercapai kan gitu Bapak Ibu ya. Jadi ada keluasaan tadi gitu ya untuk memodifikasi perangkat ajar, contoh kurikulum operasional, dan juga bahkan apa tadi istilahnya bukunya mau apa gitu ya, urutannya seperti apa itu dimerdekakan lah gitu kepada satuan pendidikan, bahkan ke level gurunya sendiri gitu. Nah, kemudian yang kedua, menyusun sendiri perangkat ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik dan juga sebetulnya sesuai dengan istilahnya kemampuan satuan pendidikannya dan kemampuan Bapak Ibu juga gitu. Makanya nanti kita bahas itu ya masalah bagaimana cara menjadi pengajar yang inovatif gitu. Kadang kita pengen begini, pengen begitu, cuman kapasitas kitanya belum bisa gitu ya. Kitanya belum bisa nih untuk membuat hal-hal seperti itu. Nah, oleh karena itu bukan sekedar disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, tapi juga kalau saya lihat sih menyesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu ya sebagai pengajar. Bisa jadi udah banyak ide-ide media pembelajaran yang pingin Bapak Ibu praktekkan gitu, tapi kenyataannya melihat kondisi kelasnya mungkin ya, ini yang mohon maaf ya misalkan kelasnya aja belum diperbaiki misalkan ya, apalagi terdampak misalkan kemarin banyak gempa kan ya. Nah itu akhirnya sulit gitu untuk menerapkan model pembelajaran yang tadinya udah ada nih, oh pengen model apa media pembelajaran maksud saya media pembelajarannya pengen pakai ini pakai itu dan seterusnya, cuman karena ada kondisi tertentu akhirnya menuntut Bapak Ibu yaudah ntar aja deh kayak gitu. Jadi bukan cuman karakteristik tapi juga apa namanya dari kemampuan sekolah dan kemampuan Bapak Ibu sendiri kayak gitu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbicara profil, bicara asesmen nasional ya, ini misalnya AKM ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga capaian pembelajaran baik itu yang per mapel ataupun per fase gitu, itu semuanya ini kan sudah ada dokumennya dari Kemdikbud, betul ya Bapak Ibu. Nah, tugas Bapak Ibu di sini adalah bagaimana membreakdown itu semua 3 hal ini ke dalam ataupun pada hal-hal yang lebih operasional, ya hal-hal yang lebih kecil, topik, subtopik dan urutannya gitu. Kira maksudnya babnya apa, subbabnya apa, urutannya seperti apa, itu Bapak Ibu yang menentukan sendiri
gitu. Yang penting capaian pembelajarannya tercapai di akhir fase, kan begitu kan catatannya. Kemudian juga tujuan pembelajarannya seperti apa gitu. LO-nya ya, apa namanya? Learning objektifnya apa gitu. Dan hal-hal yang paling kecilnya lagi, bahkan sumber belajarnya, cara mengajarnya, media belajarnya, asesmen pembelajarannya, itu dikembalikan pada Bapak Ibu. Jadi yang maksud dengan asesmen pembelajaran tuh kayak misalkan menentukan ulangannya gitu ya, soal-soalnya itu seperti apa, itu kan Bapak Ibu kan yang menentukan. Tapi kalau kita bicara asesmen nasional yang AKM, itu kan biasanya memang udah di set gitu ya oleh pemerintah atau oleh Kemdikbud seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara kurikulum merdeka, merdekanya di mana buat Bapak Ibu dan merdekanya di mana buat buat satuan pendidikan, ini sebetulnya gambarannya seperti ini ya. Kemerdekaan Bapak Ibu dan satuan pendidikan atau sekolah itu ada di seenggaknya tiga hal ini gitu. Sebetulnya masih banyak lagi hal-hal yang lebih teknis yang bisa kita breakdown sebetulnya kayak gitu ya. Oke. Nah, kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen ya. Ini nilai-nilai dasar ya bisa dibilang ya, namanya juga prinsip ya, prinsip atau nilai-nilai dasar dalam pelaksanaan pembelajaran dan asesmen pada kurikulum merdeka. Yang pertama ini juga tadi sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu, berpusat pada peserta didik gitu. Jadi diharapkan Bapak Ibu eh, bertugas sebagai fasilitator sebetulnya, bukan menjadi satu-satunya orang yang benar. Nah, itu harus dihindari Bapak Ibu. Jadi kita berikan kesempatan kepada siswa untuk mereka bisa mengeksplor, untuk mereka bisa berpikir kritis gitu kan ya, untuk mereka bisa menggali sendiri informasi gitu. Nah, tugas Bapak Ibu kemudian nanti mengkonfirmasi gitu. Apakah yang dipelajari siswa itu benar atau tidak gitu kan ya. Kan dari banyak sumber nih, masuk dari internet, dari mana gitu ya, dari koran apa segala macam. Anak mendapatkan satu informasi, kemudian dikonfirmasi ke Bapak Ibu guru gitu. Pak, ini saya dapat informasi seperti ini. Saya sudah mempelajari hal seperti ini benar gak ya seperti ini konsepnya kayak gitu. Jadi pusatnya adalah peserta didik gitu. Ini kan apa ya, memang selalu gitu ketika kita bicara mengenai seminar atau webinar atau apapun tentang pendidikan, ini pasti gitu satu hal yang selalu berulang gitu, berpusat pada peserta didik, berpusat pada peserta didik gitu, selalu kayak gitu kan. Cuman kenyataannya pasti selalu ada semacam hambatan atau semacam kendala gitu ya Bapak Ibu ketika kita ingin melakukan hal itu. Ya cuman ya berproses aja lah ya Bapak Ibu. Gimana caranya Bapak Ibu itu perannya sekali lagi sebagai fasilitator gitu. Jadi memang sebetulnya kalau 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 saya pribadi lihat kurikulum merdeka ini capeknya itu bukan pada saat apa ya istilahnya jam pelajarannya justru, tapi sebelum dan setelah jam pelajarannya. Jadi kita menyiapkan sedemikian rupa gitu rencana pembelajaran. Oh nanti di kelas ini saya mau bikin skenario seperti ini, di kelas ini pengen seperti ini seperti ini. Itu bikin skenario, bikin media pembelajaran, gimana caranya kita jadi fasilitator, itu PR-nya luar biasa gitu. Dibanding seperti ketika nanti di kelas itu kan tinggal eksekusi aja, tapi perencanaannya itu kan sebetulnya yang membutuhkan banyak waktu gitu ya. Kayak ibaratnya ya beda lah guru guru apa namanya guru yang mempersiapkan pembelajaran itu dari jauh-jauh hari gitu ataupun dari hari-hari sebelumnya dengan guru yang baru masuk kelas dia baru kepikiran oh hari ini saya mau ngajarin ini aja, itu kan beda kan, pasti pasti beda gitu. Bapak Ibu yang merencanakan pembelajaran dari jauh-jauh hari itu pasti punya punya banyak ide, punya banyak hal lah gitu untuk bisa dieksplor. Cuman masalahnya kita selalu terkendala oleh waktu ya Bapak Ibu. Selalu tuh musuh kita adalah waktu gitu. Ah nggak ada waktu nih buat mempersiapkan ini itu gitu. Jadi RPP pun kadang-kadang apa Bapak Ibu, oh, ya udah copy paste aja lah gitu kan. Padahal sebetulnya penting di situ ya dalam kurikulum merdeka ini kita persiapannya yang benar-benar matang gitu sebelum masuk ke jam pelajarannya gitu di kelas gitu dengan siswa. Kemudian yang kedua adalah kontekstual, maksudnya sesuai dengan kondisi lingkungan siswa. Tadi secara sederhana saya juga udah sampaikan, siswa yang lingkungannya di daerah pesisir berbeda dengan daerah pegunungan gitu ya. Jadi memang harus setiap setiap apapun yang disampaikan itu selalu ada konteksnya gitu, sesuai dengan konteks apa yang mereka hadapi sehari-hari. Kita mengajarkan satu konsep pasti
kan biasanya selalu ada apersepsi, selalu ada analogi. Nah, apersepsi, analogi, atau apapun itu yang Bapak Ibu sajikan kepada siswa itu diharapkan selalu kontekstual gitu. Masalah-masalah yang diangkat pun ketika memberikan pembelajaran ke siswa itu kan diupayakan sedemikian rupa harus kontekstual gitu ya. Makanya dalam ya salah satu hal yang baru di kurikulum Merdeka itu kan adalah project apa project profil penguatan pelajar Pancasila. Kita singkat P5 aja ya Bapak Ibu, karena panjang namanya. P5. Nah, P5 itu ada tema-temanya kan, ada tema-temanya, dan kemudian di situ diharapkan Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Bisa aja temanya sama, tapi nanti projectnya berbeda-beda kan kayak gitu. Tergantung kondisi sekolahnya di mana gitu. Levelnya apa, fasenya ada di mana, itu pasti akan berbeda. Kemudian esensial ya, esensial maksudnya memuat semua informasi penting yang dibutuhkan di satuan pendidikan. Jadi yang nggak penting-penting ya bisa di skip dulu atau dilewat dulu gitu ya Bapak Ibu. Tapi kita berikan dulu yang esensial dulu. Semua informasi yang dibutuhkan di satuan pendidikan sesuai dengan konteks, jadi nyambung ya ke yang poin 2 itu kita ajarkan gitu. Kadang-kadang kan karena nggak kontekstual dan nggak esensial selalu kadang ngawang-ngawang ya, jadi selalu konteksnya tuh nggak dapet gitu. Nah, makanya diharapkan selain kontekstual tapi juga esensial, emang penting dipelajari dan siswa tuh ngerti kenapa saya tuh belajar ini, manfaatnya apa gitu, harapannya begitu Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir adalah akuntabel, maksudnya itu setiap apapun yang kita lakukan dalam proses pembelajaran itu bisa dipertanggungjawabkan gitu, ada datanya gitu, aktual gitu. Aktual tuh maksudnya ya memang seperti itu gitu kondisinya, aktual dan faktual ya, faktanya seperti itu, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik itu orang tua siswa, baik itu kepala sekolah, siapapun yang memang berkepentingan dalam kegiatan pembelajaran. Baik, ini ya nih bagi Bapak Ibu yang mungkin lupa dengan profil pelajar Pancasila ya, saya ingatkan lagi. Jadi ada 6 ya, ada 6 aspek gitu ya yang menjadi profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, jadi di kurikulum Merdeka ini kita ingin membentuk siswa yang punya profil seperti ini, kayak gitu, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kita sudah selesai review singkat tapi lumayan lama ya. Udah hampir setengah jam ya. Oke, review singkat kurikulum Merdeka ya. Jadi kita sudah refresh kembali apa aja nilai-nilai ya, prinsip, tujuan yang ada di kurikulum Merdeka. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Apa saja peluang inovasi pembelajaran pada kurikulum Merdeka, gitu kan? Oke, kita masuk dalam pengertian dulu inovasi ya. Inovasi ini menurut KBBI ya, ada tiga definisi gitu kan. Yang pertama, pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru atau pembaruan, atau bisa juga penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada gitu kan. Kemudian unsur yang mengalami pembaruan ini dalam bahasa modern. Jadi intinya inovasi itu ada hal baru, ada sesuatu yang baru yang mungkin selama ini belum Bapak Ibu lakukan atau belum Bapak Ibu berikan kepada siswa gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan inovasi ya. Jadi kita lihatnya dari sudut pandang pembelajaran ya tentunya ya. Nah, karena kalau kita lihat lagi tujuan kurikulum Merdeka tadi, Bapak Ibu kan punya keleluasaan gitu ya, punya keleluasaan dalam merumuskan ataupun merancang pembelajaran beserta asesmennya sesuai dengan karakteristik kebutuhan peserta didik. Nah, dari sini sebetulnya kita punya peluang nih. Oh, berarti kalau begitu saya punya peluang untuk melakukan banyak hal di kurikulum Merdeka gitu. Ya, inovasi-inovasinya ini kesempatan lah buat Bapak Ibu ya di kurikulum Merdeka ini untuk mengembangkan berbagai hal yang mungkin selama ini masih terpendam atau masih sebatas ada di pikiran gitu, sebatas ide tapi susah gitu untuk aplikasinya. Nah, harapannya dengan kurikulum Merdeka ini, apalagi ada project ya Bapak Ibu ya, ada P5 tadi yang saya sebutkan, semoga itu bisa menjadi curahan gitu ya, curahan ide Bapak Ibu untuk apa ya, yang selama ini punya ide-ide pengen apa, pengen melakukan hal ini, hal itu gitu, supaya siswa lebih tertarik belajar dan lebih paham dengan materi pembelajaran gitu. Nah, itu dituangkan di sini kayak gitu. Oke. Nah, tadi kalau kita lihat peluangnya adalah memang dari segi
struktur kurikulumnya sendiri memberikan kesempatan ya Bapak Ibu ya, yang seluas-luasnya kepada kita untuk melakukan inovasi secara operasional gitu ya, dan secara tujuan pembelajaran dan seterusnya, desain pembelajaran dan seterusnya. Nah, lalu kalau kita bicara model dan juga metode pembelajaran, kalau kita lihat dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum Merdeka ini lebih condong kepada model ataupun metode pembelajaran yang berbasis problem atau berbasis masalah ya, atau mungkin Bapak Ibu yang kuliah pendidikan pasti udah ngerti lah ya, ini nggak usah saya sampaikan lagi gitu. Apa yang masuk dengan problem based learning, kita nggak akan bahas itu ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan kurikulum sebelumnya, kesempatan untuk menerapkan PBL ini sangat sangat terbuka gitu ya Bapak Ibu. Jadi tadi contohnya misalkan ada project, kemudian yang kedua tentu dari desain pembelajarannya bisa didesain dari awal. Memang kita selalu mengawali alur belajarnya, awalnya kita kasih masalah dulu gitu kan. Jadi ada problemnya di assign dulu gitu, dikasih dulu nih, kita set dulu masalahnya gitu, kita kasih satu problem set kepada siswa gitu ya, kemudian kita kasih kesempatan siswa untuk mengidentifikasi apa aja nih kira-kira poin-poin yang menjadi masalahnya gitu kan ya. Habis itu nanti siswa juga diberikan kesempatan untuk memecahkan sendiri kira-kira bagaimana solusinya gitu. Jadi ada problem, kemudian ada identifikasi, dan kemudian nanti ada kesempatan juga siswa untuk memberikan pemecahan masalahnya kira-kira gimana. Nah, lalu di mana dong peran Bapak Ibu gitu? Ini nanti kalau gitu ngejelasin materinya di mana? Nah, disitulah ketika problem itu muncul dan kemudian sudah ada identifikasi masalah. Nah, di situ berarti kan akan muncul banyak pertanyaan. Oh, masalah ini maksudnya apa ya? Oh, masalah ini cara menyelesaikannya bagaimana gitu. Nah, disitulah kita kasih berbagai teori-teori yang mendukung untuk apa namanya pemecahan masalah. Tapi kita tidak mendirect bahwa ini tuh uh, bisa diselesaikan dengan cara ini, enggak gitu. Jadi misalkan di kurikulum Merdeka tuh ada beberapa topik-topik yang baru ya Bapak Ibu. Misalkan kalau di IPA ada misalkan kimia hijau gitu ya. Kalau di ekonomi itu ada apa tuh namanya, melek finansial apa istilahnya ya. Ya pokoknya berkaitan dengan ini ya, literasi finansial nah gitu. Jadi kita bisa berangkat misalkan literasi finansial nih. Kita bisa berangkat dari masalah-masalah finansial, misalkan ada penipuan gitu ya. Kemudian juga ada maraknya masalah pinjaman online apa segala macam. Itu kita bisa berangkat dari situ gitu. Berangkat masalahnya dari situ, kemudian kita ajarin dulu basic-basic mengenai finansialnya gitu. Ada yang namanya lembaga keuangan, ada yang namanya lembaga keuangan non bank gitu ya. Kemudian juga alat transaksinya seperti apa segala macam ya. Kemudian ketika dikasih itu, barulah nanti siswa menghubungkan kan antara masalah dengan teori yang udah kita kasih gitu. Oh, ini masalahnya di mana ya gitu kan. Oh, ternyata masalahnya ada di sini, dan akhirnya siswa bisa menyembuhkan sendiri. Oh, berarti untuk memecahkan masalah ini solusinya begini begini, begini. Gitu. Jadi jangan sekedar mengajar tuh kayak kita masuk ke oke anak-anak kita sekarang belajar mengenai lembaga keuangan bank, jelasin lah itu bank itu apa, itu nggak akan menarik Bapak Ibu. Jadi kita harus kasih konteks dulu, yaitu makanya diangkat dulu problemnya apa gitu. Ini ada problem seperti ini, nah, untuk memecahkan masalah ini kamu harus punya knowledge setnya atau pengetahuannya tuh ini. Oke, Bapak ajarin dulu atau Ibu kasih pengetahuan dulu ya. Ini tuh maksudnya ini. Kemudian nanti misalkan dikasih kesempatan juga siswanya untuk mengeksplorasi, misalkan oke, coba cari di internet informasi mengenai ini gitu. Jadi ya itu akhirnya menuntut anak-anak untuk bisa apa ya, istilahnya memecahkan sendiri masalah-masalah yang kita apa istilahnya yang kita berikan gitu kan. Banyak hal lah yang bisa dieksplorasi melalui PBL ya Bapak Ibu. Jadi ini kesempatan besar ya bagi Bapak Ibu yang mungkin selama ini kesulitan untuk menerapkan model pembelajaran ini di kurikulum Merdeka. Ini kesempatan yang sangat besar. Bapak Ibu bisa baca-baca lagi ya. Kita nggak akan kuliah model pembelajaran ya di kesempatan kali ini ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini berkaitan dengan problem based learning juga ya. Ini sangat didukung oleh kurikulum Merdeka karena tadi ada yang namanya P5 ya Bapak Ibu. Ada 7 tema yang tentunya 7 tema ini
bisa diterapkan ataupun bisa diaplikasikan gitu. Nggak harus semua dalam 1 tahun itu diterapkan. Ya biasanya tiga itu udah bagus Bapak Ibu ya. Tiga tema atau 3 project dalam 1 tahun itu udah bagus. Bahkan kalau levelnya SD kayaknya cuma 2 gitu yang bisa diterapkan. Nah di level SMP, SMA atau SMK itu bisa 3 sebetulnya. Tema ini sifatnya integratif ya Bapak Ibu. Jadi nggak bisa kayak setiap mapel itu kayak jalan sendiri-sendiri, kan itu nggak bisa. Tapi ini harus integratif. Jadi gabungan dari beberapa subjek, misalkan ekonomi, fisika, kimia, misalkan ya, sama apa gitu, nanti bergabung nih. Kita coba bikin proyek tentang berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, misalkan kayak gitu ya. Jadi uh, perlu adanya integrasi ataupun perlu adanya koordinasi dari setiap pengajar ataupun bahkan di level satuan pendidikan ya. Jadi harusnya level satuan pendidikan itu udah punya plan gitu. Di tahun ajaran kali ini kita mau menerapkan tema yang mana aja nih gitu. Misalkan kita ambil 2, 4 sama 6 misalkan. Itu nanti di breakdown lagi gitu kan ya, ini mata pelajaran yang relate apa aja gitu, yang bisa join apa aja. Ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini kesempatan juga gitu karena ada P5 ini kesempatan juga bagi Bapak Ibu untuk menerapkan problem based learning. Nah, sebelum kita lanjut Bapak Ibu ya, sebagai refreshment dulu atau refreshing dulu, ini ada polling nih Bapak Ibu ya. Uh, Tim panitia sudah siap untuk mengeluarkan pollingnya, silakan. Nah ini dia ya. Jadi Bapak Ibu silahkan dipilih ya. Ini cuma ada 1 pertanyaan Bapak Ibu. Sudahkah sekolah Bapak Ibu menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Nah, ya, jadi saya pengen tahu nih ya. Dari total 100, ini 190 udah sama panitia sama saya juga ya. Ya 180-an lah gitu ya. Dari total 180 guru-guru ya atau rekan-rekan di sini ya, saya pengen tahu sudah berapa persen yang menerapkan P5, berapa yang belum gitu. Nah kalau yang belum kan berarti PR nih, nanti mungkin untuk nanya ke kepala sekolah gitu ya, Pak ini kita kapan ya ada proyek ya gitu atau P5 gitu. Oke, sejauh ini progresnya kebanyakan sudah ya. Oke, yuk Bapak Ibu. Masih ada yang belum. Ini yang ngepol sudah 54%. Ini harusnya sudah mewakili sih ya. Harusnya sudah mewakili. Jadi ternyata mostly sudah menerapkan. Oke, ini berarti berita bagus ya. Ada juga yang tidak tahu ya, yang tidak tahu mungkin nanti coba ditanya dulu, atau mungkin ada di sini yang bukan sebagai pengajar sekolah. Oke, nggak apa-apa gitu ya. Oke, jadi kebanyakan sudah. Oke, ini saya akhiri saja pollingnya ya Bapak Ibu ya. Ini satu kabar yang gembira. Ternyata kebanyakan sudah gitu. Nah yang belum-belum nanti boleh colek-colek lagi kepala sekolahnya gitu, ataupun guru-guru yang punya power ya untuk mengangkat masalah itu gitu ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengisi polling ya. Nah sekarang kita lanjut lagi. Ini kita masih ada waktu 13 menit ya sebelum Q&A ya, sebelum acara berikutnya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, potensi ataupun peluang berikutnya dalam apa istilahnya tuh, dalam inovasi pembelajaran ya, menjadi pengajar yang punya inovasi gitu di kesempatan Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka. Kita bisa lihat lagi Bapak Ibu desain alur pembelajarannya gitu. Biasanya kebanyakan ketika kita mendesain alur pembelajaran itu kan selalu kebanyakan ya gitu. Jadi selalu atau kebanyakan itu, wah ya udah di buku ada apa nih, materinya apa, ya udah deh kita ikutin buku gitu ya. Nah saya punya saran nih Bapak Ibu, kita pakai backward design. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang udah menerapkan sih ya gitu. Jadi kita pakai backward design ya, ke dasar desain alur pembelajaran kita pakai backward design. Mulai dari tentukan dulu tujuannya apa gitu ya, baik itu tujuan kurikulumnya dan juga tujuan atau capaian pembelajarannya gitu. Jadi kita lihat dulu ini tuh tujuannya kemana gitu ya. Kalau tujuan kurikulum tadi udah jelas ya, kita mau
membentuk pelajar yang punya profil Pancasila kan gitu ya. Itu kalau dilihat dari kurikulumnya. Kita udah tahu oh goalnya anak tuh nanti mau ke situ. Nah, tapi kita juga harus tahu tujuan pembelajarannya apa. Dari materi yang akan kita sampaikan kita lihat dulu tujuan pembelajarannya apa. Kaitkan juga dengan capaian pembelajaran gitu. Kan harusnya Bapak Ibu udah hatam lah ya. Bagaimana cara membreakdown dari capaian pembelajaran ke tujuan pembelajaran harusnya udah bisa lah. Saya anggap bisa lah ya Bapak Ibu. Oke. Jadi ibarat berkendara, kita tuh harus tentukan dulu tujuannya. Nah, baru kita tentukan rutenya mau lewat mana kan begitu. Makanya istilahnya tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran gitu ya, itu kan adalah kita tuh mau kemana gitu. Nah, nanti rutenya itu kita yang menentukan. Misalkan kita mau ke Bandung dari Jakarta nih. Jakarta mau ke Bandung kan rutenya macam-macam. Ada yang lewat tol Cipularang gitu ya, nanti masuk ke Padalenyi misalkan ya. Terus ke sana lah. Ada juga yang rutenya misalkan lewat Puncak gitu. Ada juga yang rutenya lewat Sukabumi misalkan, bisa juga ya. Jadi eh, kalau sudah jelas tujuannya kemana atau tujuannya apa, nah tinggal kita tentukan rutenya. Rutenya dalam hal ini kalau di pembelajaran tentu kayak misalkan ini materi ajarnya apa, urutan belajarnya seperti apa, bab yang mau dipelajari apa saja. Yang penting capaian pembelajarannya tercapai kan begitu kan Bapak Ibu kan. Yang penting LO-nya tercapai. Yang penting tujuan pembelajarannya tercapai. Yang penting tujuan kurikulumnya tercapai kan begitu. Mau lewat rute manapun, yang penting tercapai. Nah, kita harus ngelihat dulu kondisi kita kan gitu. Mau ke Bandung, cuman misalnya kita pengen cepet nih, pengen lewat yang cepet. Ya udah, berarti lewat tol terus. Tapi ada juga yang misalkan punya isu, saya mah nggak punya mobil, mau ke Bandung dari Jakarta saya mah nggak punya mobil, punyanya motor, ya udahlah naik motor aja. Kalau naik motor berarti kan nggak bisa lewat tol gitu kan Bapak Ibu. Bisanya lewat mana? Lewat jalan biasa, lewat Bogor, Bogor nanti ke Puncak, Puncak Cianjur, Cianjur Padalarang, Bandung sampai. Kan begitu, ya. Jadi ngelihat kondisi kita, ngelihat kondisi siswa. Ini tujuannya begini, gitu. Bisa nggak ya lewat jalan tol? Nah, kan gitu ibaratnya, ya Bapak Ibu. Seperti itulah, itu sebagai apa istilahnya, sebagai gambaran, ya. Nah, tapi seringkali kita bingung menentukan tujuan pembelajaran. Lalu bagaimana solusinya? Nah, gitu kan. Ketika kita bingung menentukan ini LO-nya apa ya, tujuan pembelajarannya apa. Nah, tips dari saya, pikirkan dulu ini asesmennya akan seperti apa gitu. Soalnya akan seperti apa? Yang Bapak Ibu bayangkan ketika ngeliat materi ini, kira-kira ini soalnya bakal seperti apa, menguji level kemampuan berapa? Apakah C1, C2, C3 atau C6 atau berapa? Gitu kan? Ya, saya nggak usah jelasin lagi itu level kognitif Bapak Ibu. Nanti buka-buka lagi ya. Apa yang diujikan gitu. Dan level kognitifnya apa? Tadi udah saya sampaikan ya. Jadi bisa jadi ketika Bapak Ibu bingung, ya udah balik ke soal dulu. Ini kira-kira mau yang diujikan tuh mau apa sih gitu. Ya, kita ambil contoh. Ya, bingung nih. Ini materinya tentang segitiga ya. Tentang segitiga ini anak SD misalkan ya. Terus akhirnya kepikiran, oh kalau materi ini berarti yang diuji itu tentang siswa itu dia kayaknya harus bisa nih membedakan mana alas mana tinggi misalkan gitu. Bingung, aduh LO-nya apa? Ya udah saya bikin soalnya dulu gitu. Nah, ini dibikinlah contoh soalnya. Udah saya bikin soal, alas dan tinggi segitiga ini masing-masing ditunjukkan oleh warna apa. Ya, gitu. Misalkan ya ini contoh simpelnya. Gitu. Ya, baru dari situ kepikiran biasanya. Oh, berarti tujuan pembelajarannya seperti ini gitu. Ini contoh ya. Tujuan pembelajarannya seperti ini. Ketika diberikan segitiga siku-siku dan segitiga sama kaki, siswa dapat menentukan alas dan tinggi segitiga gitu. Ya, jadi akhirnya ketemu tujuan pembelajarannya ketika kita udah bikin soal. Kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu stuck nih, nggak nemu ini LO-nya apa, tujuan pembelajarannya apa, materinya seperti ini. Coba dites dulu, ini soalnya apa ya? Ini asesmennya seperti apa? Baru nanti, oh ini tuh menguji alas dan tinggi, anak-anak tuh harus bisa ngebedain, tapi dibentuk segitiga sama kaki dan siku-siku. Gitu. Ketemulah tujuan pembelajarannya dan akan lebih gampang nanti asesmennya kan. Udah ketahuan indikatornya apa gitu. Nah,
Oleh karena itu di backward design ini sebetulnya bisa dari tujuan pembelajaran dulu ke asesmen atau dari asesmen dulu. Tergantung Bapak Ibu udah kepikiran belum sih tujuan pembelajarannya kan gitu. Nah, kalau udah kepikiran tujuan pembelajaran baru masuk ke asesmen. Baru masuk ke model dan metode pembelajaran, baru masuk ke materi dan bahan ajarnya gitu ya. Jadi jangan jangan dari materi dulu, jangan, tapi dari tujuan dulu atau dari asesmen dulu justru. Kita harus tahu dulu apa aja yang bakal diujikan, apa aja yang bakal dituju gitu kan. Baru nanti menyusun modelnya apa, metodenya bagaimana, bahan ajarnya apa gitu. Ya, seperti itu. Oke. Ya, itu adalah poin yang kedua. Ini masih ada poin ketiga tapi waktunya ya udahlah ya. Nanti kalau waktunya nggak cukup kita perbanyak di diskusi saja. Oke, yang ketiga menjadi pengajar inovatif. Ini materi yang ketiga ya, Bapak Ibu. Oke. Ini saya ingin sharing dulu inovasi ruang guru menghadapi kurikulum merdeka ya. Barangkali ada Bapak Ibu yang belum tahu gitu kan. Ini makanya saya kasih informasi. Ada Adapto X. Ini bedanya seperti apa? Oke, kita coba simak dulu ya. Ini tadi share screen-nya sama Son apa enggak ya? Khawatirnya enggak sama ini, bentar. Ya udah dicek dulu ya, nanti Bapak Ibu kalau misalkan enggak ada suaranya tolong komentar ya. Adapto adalah video interaktif. Oke, adakah suaranya terdengar? Nggak ada Kak Reka. Nggak ada. Oke, bentar ya. Berarti harus di ini dulu, bentar. Oke, di share sound dulu. Oke, kita coba lagi ya. Adapto Ada? Ada ya? Aman, Aman ya? Mas. Oke. Sip, kita coba perbesar ya. Biar Bapak Ibu bisa tahu apa itu Adapto gitu. Apalagi yang nantinya sudah join menjadi mitra pengajar. Ini salah satu yang bisa dipakai Bapak Ibu. Ya, ke murid-muridnya misalkan Brain Academy gitu ya, ketika mengajar nanti bisa dipakai. Adapto adalah video interaktif yang adanya di video-video konsep kilat. Nah, di Adapto ini tuh video akan terasa lebih personal karena user bisa nentuin sendiri pilihan video yang ada disesuaikan dengan kebutuhan user. Nah, Adapto ini bisa ditemuin di kuis interaktif kayak gini ya. Nanti user bisa pilih jawaban kuisnya. Kalau ternyata jawabannya benar, bisa lanjut ke materi selanjutnya. Tapi kalau jawabannya salah, akan balik lagi deh ke pembahasan materi di sebelumnya. Nah, selain di kuis kayak tadi, bisa juga nih nemuin Adapto di materi ekstra kayak gini. Nanti siswa diajak untuk milih mau nonton materi ekstra yang mana. Dan alurnya pun akan berubah sesuai dengan apa yang user pilih. Oke, itu mengenai Adapto ya, Bapak Ibu. Ada juga nih Adapto X. Bentar ya. Kita coba. Ini biar Adapto adalah video interaktif. Biar gak loncat-loncat, kita kesini dulu nih, Bapak Ibu. Ya, berkaitan dengan Adapto sebenarnya mungkin tadi belum kebayang ya sebetulnya ini di mana inovasinya. Oke, jadi kalau kita bicara video ya Bapak Ibu nih, ini taruhlah awal video, ini akhir video gitu ya. Nah, kemudian di tengah-tengah itu ada kuis biasanya. Kalau di video Ruang Guru itu pasti ada kuis di video-video baru ya. Nah, misalkan ada dua opsi nih, ada opsi benar, ada opsi salah gitu kan. Nah, nanti ketika siswanya menjawab benar, maka dia secara otomatis tersistem gitu ya, di aplikasinya dia akan masuk ke materi berikutnya. Tapi ketika siswa itu salah gitu, nanti akan ada video penjelasan yang lebih detail dan menjelaskan kenapa pilihannya itu salah gitu. Nah, kalau pengen lebih bagus lagi sebetulnya dikasih cabang lagi nih Bapak Ibu. Nanti dikasih kesempatan lagi untuk menjawab kuis yang mirip-mirip gitu. Bukan kuis yang sama ya, tapi kuis yang mirip-mirip lah dengan kuis yang ini. Kemudian nanti dites lagi, benar nggak? Kalau benar dia bisa lanjut materi. Itu juga bisa sebenarnya. Ini skema sederhana aja menunjukkan bahwa sebetulnya di aplikasi Ruang Guru itu kita udah bisa
mengadopsi lah gitu untuk personalized learning ataupun yang kaitannya dengan kurikulum merdeka ini sebenarnya bisa dipakai gitu, apa namanya, fitur ini gitu. Karena kan ini balik lagi tergantung kondisi siswa gitu kan ya Bapak Ibu ya. Kalau siswanya pinter itu biasanya ya udah dia cepet tuh belajarnya. Tapi ada juga kan siswa yang mungkin secara apa, nangkep materinya tuh lambat gitu. Akhirnya dia harus belajar dulu, salah dulu gitu. Baru dia bisa ngerti gitu. Jadi ini adalah satu hal yang diinovasikan oleh Ruang Guru, bagaimana caranya belajar itu lebih personalized, bisa lebih sesuai dengan kebutuhan siswa seperti itu. Nah, ada tadi satu lagi namanya Adapto X ya. Adapto X ini dia pengembangan lebih lanjut dari Adapto sebetulnya. Jadi lebih ke gamification sebetulnya. Adapto X ini pengembangan dari fitur Adapto yang ada di video-video konsep kilat. Nah, di sini user bisa lebih interaktif dengan coba beragam game yang ada di Adapto X. Nah, ini bisa banget nih buat nguji kemampuan user setelah nonton video, jadi bisa makin nempel deh belajarnya. Nah, di sini bisa dilihat ya, tampilan Adapto X-nya tuh kayak gini nih. Nah, user bisa klik di sini buat masuk ke Adapto X-nya, terus muncul nama games, ada rules, dan yang makin seru, di sini ada target score juga loh. Nah, games di Adapto X ini tuh bisa banget dimainin berulang kali. Dan kalau dirasa udah cukup untuk mainnya, user bisa banget nih untuk balik lagi nonton video belajar selanjutnya dengan close Adapto X-nya di sini. Nah, Adapto X ini punya beragam tipe games loh, jadi user nggak akan bosan deh kalau nemuin Adapto X di video belajar lainnya. Ya, itu tadi Adapto X. Bedanya dengan Adapto, jadi Adapto X ini dia lebih ke gamification ya sebetulnya Bapak Ibu. Jadi ketika anak merasa, wah ini bingung sih, apa ya bedanya bilangan genap dan bilangan ganjil misalkan. Kalau dia dikasih minus, misalkan minus 2 itu genap atau ganjil. Kadang kan ada ya siswa yang kayak misalkan punya pemikiran seperti itu gitu. Nanti dibikin gamesnya gitu kan. Setelah penjelasan, kemudian dimainin gamesnya, akhirnya dia paham gitu. Oh ternyata seperti itu. Dan ini juga sifatnya opsional, bisa dimainkan bisa enggak gitu. Jadi ini balik lagi ke prinsip kurikulum merdeka tadi gitu ya. Jadi intinya siswa juga punya kemerdekaan ketika belajar itu sesuai dengan kebutuhan dia gitu. Kalau dia sudah merasa paham ya udah gitu. Tapi kalau misalkan dia masih bingung, ya dia biasanya akan pilih adaptonya. Pilih adapto ataupun pilih adapto X seperti itu. Nah, kita sekarang fokus ke menjadi pengajar inovatifnya ya Bapak Ibu. Nanti mungkin kalau waktunya kurang ini ya, kita perdalam di sesi tanya jawab ya. Yang pertama tentu untuk menjadi pengajar yang inovatif Bapak Ibu harus menjadi fasilitator. Ini udah beberapa kali juga tadi disinggung ya. Karena kurikulum merdeka itu menitik beratkan siswa sebagai sumber bukan sumber ya, subjek belajar, maka Bapak Ibu jangan sampai jadi subjeknya gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang menjadi fasilitatornya, yang mengarahkan gitu. Jadi tidak semuanya informasi itu bisa didapatkan dari Bapak Ibu sebetulnya, tapi dari banyak hal. Nah, nanti Bapak Ibu yang mengkonfirmasi, Bapak Ibu yang mendesain pembelajarannya seperti apa agar menarik gitu ya. Kemudian anak-anaknya dituntut berpikir kritis dan seterusnya. Gitu. Jadi guru bisa menjadi fasilitator pembelajaran dengan cara menyusun desain pembelajaran, termasuk yang P5 tadi gitu. Biar mereka tentunya bisa berpikir kritis, kreatif dan juga sesuai selalu dengan konteksnya. Kalau perlu misalkan sekali-kali dibawa keluar gitu ya, dibawa ke ya seenggaknya keluar kelas gitu ya, misalkan ke lapangan basket kah atau misalkan ke kebun sekolah kemana yang memang mereka tuh bisa gitu memahami konteks apa yang sedang diajarkan ya. Jadi selalu jadi fasilitator. Yang kedua adalah melek teknologi. Nah ini Bapak Ibu, melek teknologi ini juga maksudnya begini, sebagai fasilitator ya guru tentunya jangan sampai kalah dari siswanya gitu. Ya seenggaknya kalaupun kalah ya nggak jauh-jauh amat lah gitu, kalahnya dari aspek teknologinya gitu kan. Anak-anak zaman sekarang tentunya udah banyak sekali yang mereka tonton, yang mereka ketahui di luar jam sekolah gitu. Di sekolah mereka berapa jam sih? Misalkan taruhlah 6 jam gitu misalnya. Nah di luar itu kan mereka banyak interaksi dengan temannya, dengan internet, dengan apa gitu. Nah salah satunya media sosial
gitu kan. Nah, Bapak Ibu juga jangan sampai mau kalah gitu. Bukan berarti jadi Bapak Ibu punya PR, berarti harus harus ini juga bikin 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 akun nyari follower, nggak juga. Maksudnya seenggaknya ngerti juga lah gitu. Apa yang jadi Instagram tuh kayak gimana sih gitu ya. Cara postingnya gimana gitu. Bapak Ibu ya harusnya udah ngerti juga gitu kan ya. Biar biar nggak apa ya. Maksudnya siswa itu pasti selalu membawa konteks kadang-kadang dalam pembelajaran gitu. Ketika itu Bapak Ibu ditanya, nah Bapak Ibu bisa jawab kan gitu karena seenggaknya udah ngerti dengan perkembangan teknologinya kayak gitu ya. Tentunya yang relevan dengan kebutuhan ajar ya. Dan yang kedua tentunya meminimalisasi jarak pemahaman teknologi siswa dan guru gitu. Kadang ada yang mohon maaf nih guru-guru yang sepuh mungkin ya karena tidak ikut perkembangan teknologi diajak ngobrol sama siswanya mungkin ada kosakata ataupun istilah-istilah yang tidak dipahami gitu. Nah, ini ya jembatannya adalah bagaimana caranya kita bisa bisa mengejar ketertinggalan itu gitu. Nah, melek teknologinya dalam hal apa? Ya bisa dalam media pembelajaran ataupun dalam hal media sosial. Tapi ini saya kembalikan juga ke kemampuan Bapak Ibu, maksudnya gini, ke fasilitas yang Bapak Ibu miliki gitu. Jadi jangan sampai memaksakan gitu ya. Ketika memang sekolah Bapak Ibu ataupun kondisi Bapak Ibu tidak memungkinkan ya jangan gitu. Tapi kalau misalkan ada kesempatan ya silahkan lakukan gitu. Media pembelajaran kita ya biasanya kalau di kelas banyaknya kan PowerPoint gitu ya. PowerPoint itu juga Bapak Ibu harus meningkatkan kemampuan untuk bagaimana cara bikin slide yang menarik gitu. Sekarang di Office PowerPoint yang terbaru kan udah semakin banyak fitur yang menarik gitu. Bisa input 3D aset bahkan ke situ gitu ya kan. Jadi itu ada hal-hal yang bisa terus Bapak Ibu pelajari gitu kan. Bahkan sekarang udah ada Canva gitu kan ya. Itu Canva lebih lebih advance lagi tuh, lebih maju lagi tuh gitu. Caranya bikin presentasi di Canva gimana silahkan pelajari itu gratis juga ya Bapak Ibu aplikasinya. Dan lain-lain gitu. Kemudian video pembelajaran juga ya. Banyak sekarang kalau saya lihat gitu di YouTube itu bertebaran guru-guru yang juga punya channel YouTube gitu kan ya, sharing mengenai bagaimana dia mengajar di kelas gitu ataupun dia langsung mengajar gitu. Cuman biasanya kendalanya selalu ada kalau saya lihat ya Bapak Ibu, YouTuber ataupun guru-guru yang jadi YouTuber ini kalau awal-awal itu biasanya kendalanya di audio gitu. Jadi dia nggak bahwa audio yang dia hasilkan melalui video itu kualitasnya agak jelek biasanya. Nah, itu perlu pemahaman itu juga. Gimana cara bikin video yang bagus tapi audionya juga bagus. Oh, perlu pakai mic eksternal misalkan gitu ya. Nah, kayak gitulah. Kemudian asesmen dan kuis sudah maju juga sekarang ya. Ada Google Form, ada Quizzes, ada Kahoot, dan lain-lain. Itu bisa dimanfaatkan juga ya. Supaya menarik apa ya anak-anak zaman sekarang gitu kan yang memang sehari-hari pasti mereka dengan gadget terus gitu kan. Gimana caranya kita menarik mereka supaya tertarik dengan pembelajaran ya. Salah satunya ketika mereka, yuk kita kuis yuk gitu. Ya, masuk ke link Kahoot ini ya misalkan. Itu seru ya. Kemudian LMS, ada Google Classroom, ada apa banyak ya Bapak Ibu. Jadi hal-hal seperti ini Bapak Ibu juga harus pahami gitu sebagai guru yang apa dituntut untuk terus mengikuti perkembangan zaman. Media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, TikTok ya itu juga. Nah, ini yang biasanya dijadi underestimate tuh TikTok ya Bapak Ibu. Saya juga jujur ketika pertama kali saya juga disuruh dulu awalnya Bapak Ibu, disuruh bikin TikTok gitu. Karena kan TikTok tuh awalnya masuk kurang bagus ya, maksudnya punya kesan yang jelek gitu di mata masyarakat awal-awalnya. Apa sih ini aplikasi apa nggak jelas joget-joget apa gitu ya. Apalagi ada konten-konten negatif kan dulu ya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat sekarang, TikTok itu udah menjelma menjadi media sosial yang perkembangan usernya paling cepat dibandingkan dengan media sosial yang lain gitu. Mungkin secara user lebih banyak IG, lebih banyak Facebook. Tapi kalau lihat dari segi perkembangan ya sekarang TikTok tuh wah, luar biasa gitu. Jadi Bapak Ibu silahkan tuh ya coba-coba juga TikTok gitu. Dan banyak juga gitu konten-konten yang positif gitu. Ya tentu yang namanya media sosial ya pisau bermata dua lah Bapak Ibu ya. Pinter-pinternya kita aja memilah mana memang yang konten positif mana yang tidak. Seenggaknya Bapak Ibu juga ngerti tuh istilah-istilah media sosial gitu kayak misalkan sekarang ada istilah FYP, ada istilah apa gitu ya. Banyak tuh gitu di istilah-istilah media sosial. Dan mungkin kalau Bapak Ibu juga mau coba menjadi kreator di situ itu juga dicoba aja gitu ya. Jadi jangan apa ya istilahnya ya mempuaskan diri dengan kondisi pemahaman teknologi yang sekarang.
karena merasa bahwa saya belum dituntut oleh sekolah, saya belum dituntut oleh siapa-siapa untuk untuk memahami itu. Jangan seperti itu. Jadi perkembangan teknologi itu harus kita ikutin ya Bapak Ibu. Seenggaknya kita tahu gitu. Jadi selalu relate dengan perkembangan zaman seenggaknya. Jadi pertama itu bisa nyambung, yang kedua bisa jadi media pembelajaran juga. Ya, nanti saya kasih beberapa contoh terkait dengan guru-guru yang dia jadi YouTuber, dia jadi TikToker gitu ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan ini bisa dicek sendirilah ya, ini linknya saya udah kasih juga karena waktunya terbatas. Saya langsung masuk ke TikTok aja nih Bapak Ibu. Ke TikTok. Cuma nggak tahu ini bisa kelihat apa enggak ya TikToknya. Aman nggak? Atau ini perlu di-share ulang ya? Kelihatan nggak? Atau masih di slide presentasi? Bisa ya? Oke. Aman ya? Sip. Aman, Kak. Oke. Oke. Nah, kita ambil salah satu video yang paling banyak ditonton. Ini teman saya, Master Teacher Biologi. Dia jadi konten kreator juga di TikTok dan memang menarik gitu. Yang paling banyak ditonton itu bentar. Nah, ini nih 600.000 Bapak Ibu bayangin ya nonton ya. Ini sebenarnya simple aja gitu. Dia ngebahas Guys, kamu tahu nggak apa bedanya katak dan kodok? Katak itu gambarnya kayak gini nih. Badan dan kakinya tuh ramping dan atletis, gerakannya lincah, dan lompatannya bisa jauh gitu dia. Warna tubuhnya biasanya lebih variatif gitu, kulitnya lebih halus, licin, dan glowing. Kalau kodok rada beda nih. Badan dan kakinya lebih gemuk dan gempal, males bergerak, dan biasanya lebih suka sembunyi di balik batu. Warna tubuhnya tuh cenderung kurang menarik gitu. Terus kulitnya kasar dan kelihatan kayak banyak bintil-bintilnya. Pokoknya mah kayak jarang perawatan deh. Gimana? Sekarang udah bisa bedain kan? Guys, kamu tahu nggak apa tuh. bedanya katak? Cuman 30 detik tapi kita dapat kan apa bedanya katak dan kodok. Mungkin kalau kita jelasin pakai belajar biologi itu bisa setengah jam sendiri kan. Tapi melalui media TikTok karena visualnya kelihatan enak gitu kan. Kita bisa menyingkat atau meringkas sekian banyak konsep yang ribet itu ke dalam waktu yang cuman sampai 30 detik aja gitu. Ya. Ini salah satu peluang Bapak Ibu ya untuk istilahnya tuh belajar terus lah begitu, mengikuti perkembangan gitu ya. Jadi jangan jangan mental blocking gitu ya. Jadi jangan ngeblok diri gitu. Jadi terbuka saja dengan hal baru ya. Apapun pasti aja ada positif negatifnya. Pintar-pintar kita memilah aja gitu ya. Kita balik lagi ke presentasi kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menjadi kreatif. Ya, ini sebenarnya masih nyambung dengan yang tadi ya, dengan melek teknologi. Jadi sebenarnya kreatif itu bukan cuma tuntutan buat siswa aja, tapi juga buat gurunya gitu. Makanya tadi di sesi sebelumnya saya juga sampaikan bahwa untuk kurikulum merdeka itu, jadi siswa kan dituntut kreatif dan kita dituntut juga sebagai guru untuk mempersiapkan istilahnya waktu sebelum mengajar untuk menyusun rencana pembelajaran ataupun skenario pembelajaran. Ini harapannya Bapak Ibu bisa jadi lebih kreatif sebenarnya di situ gitu. Tapi balik lagi ya sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu gitu. Jadi jangan sampai kayak memaksakan harus keluar sekian juta gitu untuk sebenarnya itu enggak gitu. Jadi dengan modal yang Bapak Ibu punya aja gitu itu bisa kok gitu untuk menjadi kreatif ya. Nah, level tertingginya kreatif itu seperti ini. Cuman kan ini contoh ya Bapak Ibu ya. Ini contoh bagaimana seorang profesor dia menjelaskan suatu konsep bandul gitu ya. Nah, ini hukum fisikanya kayak gini-gini, tapi dia juga ini praktekkan di kelas. Ini pasti perlu modal gede, tapi sebenarnya Bapak Ibu bisa ubah media pembelajarannya dengan hal yang lebih simpel sebetulnya. Ini kita ambil cuplikannya. So there's no cheat here. I'm going to release it right from my chin here. You realize, as you have just seen, that the slightest push, and this will be my last lecture, and no book signing afterwards. And I have to tell you something. I couldn't sleep all night. I'm going to close my eyes. I don't want to see it. And I'm going to count down from 3 to 0. But if my hands shake a little,
And if I give it a little push, then of course it can come back and it may want to go higher than this. 3, 2, 1, 0. Oke, itu yang pertama. Ya ini levelnya udah media pembelajarannya udah mahal ya. Tapi sebenarnya kan bisa diganti dengan mungkin yang dipikirkan juga. Ini kira-kira versi murahnya seperti apa gitu. Jadi kita misalkan membuktikan bahwa bandul itu ya kalau misalkan atau pendulum itu lama-lama ya kalau dibiarkan ya pasti akan berhenti juga gitu ya. Dan itu tergantung dari masa apa segala macam lah ya gitu kan. Kalau fisika kan seperti itu. Nah, berikutnya berkaitan dengan project based learning. Ini saya ambil juga dari YouTube ya. Dan ini dari channelnya SMK berapa? SMA PGRI 24 Jakarta. Mungkin ada Bapak Ibu dari SMA 2 PGRI 24 ya. Ya, nanti boleh. Diatur satu Nah, orang di lapangan. ini selebrasi project gitu. Selebrasi P5. Masih ribut. Jadi di sini ceritanya Oke, silakan. anak-anaknya dia bikin produk gitu kan. Jadi tema projectnya itu berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI gitu. Nah ini produk akhirnya seperti ini kemudian dipresentasikan gitu, kemudian dipasarkan gitu. Dan ini salah satu bentuk kreativitas gitu. Jadi ini kita gimana caranya bisa menggali kreativitas siswa kan gitu. Yang penting kan modul P5-nya kan jelas gitu. Step-stepnya kayak gimana, apa yang harus dilakukan gitu kan. Itu harus jelas juga tuh dulu. Mas Arif mana Mas Ini Arif? luar Mas biasa Arif. gitu ya. Ini udah ada selebrasi. Untuk Mas Arif, Mas Nah, Arif. ini sebagai cuplikan-cuplikan aja Bapak Ibu bagaimana sebetulnya di kurikulum Merdeka ini kita bisa sedemikian rupa gitu untuk kreatif. Baik itu kreatif dari sisi kitanya ataupun kita menggali kreativitas dari siswanya, ya. Kemudian berikutnya adalah terbuka atas kritik dan masukan. Ya, sekali lagi guru bukan satu-satunya sumber kebenaran. Bisa jadi kadang apa yang kita sampaikan ada kesalahan gitu. Kita terbuka aja ya. Jangan langsung menjudge atau menghakimi, kita coba lihat apa yang dia sampaikan. Bisa jadi apa yang dia sampaikan ada benarnya gitu. Kalaupun ada kesalahan ya kita kasih counter dengan data, dengan bukti gitu. Oh enggak bukan gitu. Ini maksudnya begini-begini. Kayak gitu ya. Jadi menjadi pihak yang mengklarifikasi apapun yang dipahami oleh siswa gitu Bapak Ibu. Jadi bukan berarti bahwa terbuka terhadap kritik itu jadinya kayak saya diterima untuk dicaci. Enggak maksudnya kita selalu mengklarifikasi apapun pemahaman yang mungkin muncul di benak siswa terhadap apapun yang dia pelajari baik itu di sekolah ataupun di luar sekolah. Seperti itu ya. Jadi kalau waktunya sudah ini juga Bapak Ibu ya. Nah di kesimpulan, jadi ini kesimpulannya sedikit ya, nanti kita perdalam di Q&A. Jadi kurikulum Merdeka itu punya peluang yang besar sekali untuk kita sama-sama berinovasi dalam pembelajaran ya. Seenggaknya di model dan metode pembelajaran, kemudian di desain pembelajarannya ya. Kemudian untuk menjadi pengajar inovatif diperlukan sikap-sikap berikut, tadi sudah sama-sama kita simak juga, menjadi fasilitator, melek teknologi, kemudian kreatif dan terbuka atas kritik dan masukan. Apa yang saya sampaikan di sini barangkali sekedar kulitnya aja, Bapak Ibu. Jadi saya harapkan nanti Bapak Ibu cari sendiri ya materi-materi yang lebih dalam gitu, dan semoga ini menjadi trigger ya untuk Bapak Ibu juga semakin mempelajari gimana caranya berinovasi di dalam kelas gitu ataupun berinovasi dalam mengajar. Itu aja dari sementara ya yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Kak Wendy.